Ya, itu tadilah lagu dari Jamrud ya, dengan judul atau singlenya Ningrat. Nah, ini kamu yang kelahiran 90-an pasti nggak asing dengan lagu ini. Zaman-zaman kita masih anak seumuran SMP atau SD mungkin ya, pasti dengar lagu itu. Oke, kali ini kita akan baca berita yang pertama. Uni Eropa sahkan Peduli Lindungi, bisa dipakai di 27 negara. Dikutip dari postingan Instagram KBRID, Uni Eropa mengesahkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di wilayahnya mulai 11 Mei 2022. Menurut keterangan KBRI Brussels, seperti dilansir CNN, pengesahan dilakukan melalui keputusan pelaksanaan yang memuat pengakuan kesetaraan atas sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Melalui pemberlakuan penyetaraan itu, maka QR Code yang ada di aplikasi Peduli Lindungi dapat terbaca di 27 negara anggota Uni Eropa. Dengan demikian, warga Indonesia yang akan berkunjung ke Uni Eropa tidak perlu lagi mendaftarkan QR kodenya secara terpisah. Ini kabar yang sangat menyenangkan bagi Anda yang akan melancong ke Uni Eropa, baik untuk bekerja maupun sekedar liburan, karena kita tidak perlu ribet ya, kita sudah sinkron dengan negara mereka. Sebaliknya, warga Uni Eropa yang bepergian ke Indonesia tidak perlu lagi mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Sejak November 2021, Indonesia telah masuk dalam daftar putih whitelist Uni Eropa, yang berarti warga Indonesia dapat melakukan perjalanan ke Uni Eropa. Sistem saling pengakuan sertifikat vaksinasi itu diharapkan dapat semakin mempermudah perjalanan antar kedua negara. Gimana nih, kalian ada rencana main ke Uni Eropa? Jangan lupa cek-cek ya, atau minimal bawain oleh-oleh lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk baca berita. Kali ini berita nomor 2, dikutip dari InviaFact ya. Terlilit utang pinjol, seorang ibu tega membunuh anak kandung sendiri. Dikutip dari laman Instagram InviaFact, Rizka, 34 tahun, tega membunuh anak balitanya di kamar hotel kawasan Gajah Mungkur, Semarang. Aksi pembunuhan yang juga upaya bunuh diri itu ternyata dipicu masalah uang pinjaman online pinjol. Rizka mengaku nekat mengambil uang tabungan senilai puluhan juta dan ditegur oleh suaminya. Uang puluhan juta itu akan dia gunakan untuk melunasi pinjol. Kepada polisi, Rizka menyebut pihak yang meminjam di pinjol adalah temannya berinisial SS. Tagihan itu dialamatkan kepadanya karena terlanjur meminjamkan identitas ke SS. Dengan identitas Rizka, SS meminjam uang sebanyak 12 juta rupiah. Namun, karena tak pernah dibayar, tagihan itu membengkak dan kini mencapai 38 juta rupiah. Atas alasan itulah, suami Rizka yang disebut terlalu baik itu menegur ibu dua anak itu. Merasa malu, Rizka lalu kabur dari rumah bersama anak sulungnya yang berusia 3 tahun 7 bulan. Dia juga berupaya melakukan percobaan bunuh diri. Kali ini ada berita dari Bali. Apa itu? GWK bakal menarik perhatian para petinggi negara ASEAN. Kita semua tahu bahwasanya Indonesia menjadi tuan rumah pada giat KTT G20 pada tanggal 15 sampai 16 November di Bali mendatang. Dengan adanya konferensi tingkat tinggi ini, maka kita sangat diuntungkan, terlebih masa-masa pandemi seperti ini. Dan Bali bukan kali pertama dijadikan tempat konferensi internasional. Sebelumnya ada kegiatan IMF, World Bank, KTT G20 ini, dan masih banyak lagi. Bukan karena tanpa alasan, kenapa Bali dipilih sebagai tempat kegiatan ini. Selain karena memang dasarnya Bali adalah tempatnya wisata,
dan juga telah menjadi kegiatan besar lainnya, ternyata Bali juga menyuguhkan patung yang megah, yaitu patung GWK atau kepanjangannya Garuda Wisnu Kencana. Ada beberapa fakta unik yang mungkin bisa kamu bagikan untuk menambah wawasan. Yang pertama, tinggi patung GWK adalah 121 meter, mengalahkan patung Liberty yang ada di Amerika Serikat. Kemudian dapat terlihat dari jarak 20 km. Yang ketiga, proses pembangunannya yang panjang hingga 28 tahun lamanya. Dari segi materialnya terbuat dari logam tembaga, baja, serta logam kuningan seberat 4.000 ton. Kemudian menggunakan 754 potongan modul berukuran 3 x 4 meter dan berat 1 ton. Yang selanjutnya, patung GWK merupakan representasi dari Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Dewa Wisnu dalam ajaran Hindu merupakan dewa pemelihara alam semesta. Kemudian yang terakhir, burung Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih. Nah, gimana nih? Menarik bukan? Dan pastinya bukan hanya patung GWK saja yang bakal membuat tamu petinggi negara ASEAN terkesan, karena masih banyak lagi tempat wisata di Bali. Gimana? Menarik kan? Kita baca lagi yang selanjutnya, yaitu pasien di Wisma Atlet sepi, nakes diizinkan libur lebaran. Dikutip dari laman Instagram Enviapack di post 6 hari yang lalu, pengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat mengizinkan para tenaga kesehatan untuk berekreasi sejenak karena kondisi Wisma sudah mulai sepi dari pasien COVID-19. Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Mintoro Sumogo mengatakan, para nakes tetap diizinkan berlebaran bersama keluarga di rumah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Sementara sebagian nakes lainnya masih berada di Wisma Atlet untuk berjaga dan mengikuti serangkaian pelatihan medis di saat pasien sedang sepi. Selama libur lebaran ini, tidak ada penambahan jumlah pasien positif COVID-19 baru yang masuk ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Jumlahnya tetap 10 orang. Sebanyak 10 pasien ini terdiri dari 4 pria dan 6 wanita. Itu bergejala ringan. Mereka dirawat di tower 6 dan 6. Wah, jadi ikut seneng ya kita. Kita doakan semoga para nakes yang berjuang keras membantu untuk menangani pandemi ini diberikan kekuatan, kebahagiaan, kesehatan sehingga tetap bisa melayani saudara-saudara kita yang terpapar virus. Oke, kita lanjut ya untuk berita selanjutnya, yaitu fakta menarik perjalanan Indonesia dalam mengikuti SEA Games. SEA Games adalah pesta olahraga 2 tahunan di kawasan Asia Tenggara. Layaknya sebuah pesta, semestinya kita bahagia dan bersenang-senang. Terlebih Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah. Fakta menarik perjalanan Indonesia di SEA Games. Yang pertama, Indonesia pertama kali berpartisipasi SEA Games pada tahun 1977 di Kuala Lumpur dan keluar sebagai juara umum. Yang kedua, 4 kali menjadi tuan rumah, yaitu pada tahun 1979, 1987, 1997, dan di tahun 2011 di Jakarta, Palembang. Yang ketiga, 10 kali menjadi juara umum, terbanyak kedua setelah Thailand. Yang keempat, pemegang rekor perolehan medali terbanyak dalam sekali penyelenggaraan SEA Games. Total 476 medali pada SEA Games 1997.
Yang kelima, pencak silat dan sepak takraw menjadi olahraga asli Indonesia yang ikut dipertandingkan. Yang kelima, Indonesia mengikuti 32 cabang olahraga dengan total 499 atlet pada SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Jadi menjadi sejarah ya kita sebagai pertama kali ikut SEA Games dan menjadi juara umum. Ya, setelah gue dari Jamru dengan waktuku mandi. Oke, kita lanjutkan ya. Berita yang keenam, yaitu atlet Indonesia mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Jepang. Ngomongin soal perlombaan bergengsi, ada berita menarik nih. Dikutip dari sindonews.com, pebulu tangkis putri dari Indonesia menjadi sorotan, bukan karena tanpa alasan. Bilkis Prasista, dialah atlet pebulu tangkis yang berhasil menumbangkan pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan 2 game sekaligus, yaitu skor 21-19, 21-19 pada laga pamungkas penyisian grup A Piala Uber 2022 di Impact Arena. Kemenangan melawan sang juara 1 dunia ini bukan soal kebetulan maupun keberuntungan. Bilkis Prasista sendiri telah mengikuti berbagai kejuaraan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti menjadi juara di Bangladesh Junior International Series 2021 dan menjadi runner-up di Denmark Junior. Dan jangan salah, orang tua Bilkis bukan hanya mendukung, memotivasi, dan juga memfasilitasi, karena kedua orang tua Bilkis ternyata merupakan legenda pebulu tangkis. Ayahnya, Joko Supriyanto, merupakan legenda pebulu tangkis yang kerap dipanggil oleh negara untuk membela tim bergu putra Indonesia di Piala Thomas dan memenangkan trofi tersebut pada tahun 1994, 1996, 1998, dan tahun 2000. Sedangkan Zelin Resiana, ibundanya, juga dikenal rajin mengisi skuad tim bergu Indonesia pada tahun 1994 dan 1996. Sebelumnya, Bilkis mengalahkan Ratu Bulu Tangkis Dunia di Piala Uber 2022. Namanya sudah lebih dulu dikenal ketika memenangkan ajang BATC di Malaysia pada 15 hingga 20 Februari 2022. Berkat prestasi mentereng tersebut, Bilkis saat ini menduduki peringkat 333 dunia. Dia menumbangkan peringkat 1 dunia di laga pamungkas grup A dengan hanya 35 menit. Nah, sangat membanggakan ya untuk negara kita. Selain itu, berita terakhir yang saya dengar itu ini, tangkis Indonesia yang ganda putra akan masuk final melawan India. Oke, kita menginjak ke berita selanjutnya, yaitu Jokowi pamer potensi Indonesia di depan para bisnis Amerika Serikat. Dikutip dari postingan IDN Times, Kamis 12 Mei 2022, dalam sambutannya Jokowi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia memiliki 270 juta jiwa dengan mayoritas usia produktif yang terus melakukan inovasi. Kemudian Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari penyediaan bahan baku industri hingga energi hijau. Selanjutnya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor 2 di dunia. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan juga Indonesia kaya potensi energi hijau
Misalnya, Indonesia memiliki 4.000 sungai yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga hidro. Kemudian, matahari yang bersinar sepanjang tahun juga bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga surya. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga geotermal yang memiliki potensi hingga 29.000 MW. Dengan pemaparan di atas, saya berpendapat mungkin Pak Jokowi ingin memancing para investor, bukan hanya datang ke Indonesia untuk berlibur saja, tetapi juga berinvestasi di negara kita.